Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du faqala ta'ala. Sama aja. Udah. Mungkin sama nggak? Hah? Hah? Lalu kudu dipegang speakernya. Kita males. Bapaknya ganteng, ganteng. Masuk YouTube. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'ithu bil hanifiyyatis samhah. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat jemaah Musalla Al-Ikhwan, wabil khusus orang tua kita Pamanda Haji Muhayyar, Bapak Haji Tamami, Kakanda Muhammad Subki, Haji Muhammad Subki, dan Ustadz Haji Rijal, semua orang tua, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita datang di sini selain memang kita niatnya ngaji, juga masih anget-angetnya bulan Rabi'. Bulan Rabi'. Hah? Sekarang tanggal berapa? 7. Iya, masih ada di bulan Rabi'. Rabi' itu ada dua, Rabi'ul Awal dengan Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir. Ya, yang penting kita sama-sama di bulan Ar-Rabi'. Rabi' itu musim semi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya kagak mau tidak la buddha. Setiap kita berada di bulan Rabiul Awal atau di bulan yang beriringan dengan Rabiul Awal, kita harus mengadakan acara maulid. Pokoknya apapun yang terjadi, apakah dalam bentuk pengajian, skup kecil ataupun skup besar, kita harus mengadakan. Di keluarga juga pun boleh kita ngadain acara maulid dalam rangka kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga karena kita turut bersukacita, ikut bergembira. Bukan hanya kalangan-kalangan orang-orang Arab aja yang bergembira ketika Nabi kita dilahirkan, kita juga sebagai umatnya yang harus lebih bergembira ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Yang mana tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yaitu kesepakatan para ulama sejarah 12 Rabiul Awal. Sekalipun banyak yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan bukan di bulan Rabiul Awal atau di tanggal 10 Rabiul Awal atau di awal Rabiul Awal atau di luar bulan Rabiul Awal. Nah, ini kesepakatan para ulama. Jadi banyak yang menyatakan, lebih banyak yang mengatakan Nabi kita itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Karena pada saat itu Nabi belum hijrah. Kalau seandainya ada penanggalan hijriah, ya nanti hijriahnya ada. Penanggalan Masehi tidak disebutkan penanggalan Masehi ataupun paling tahunnya tahun Masehi. Tahun berapa? 371 Masehi ya? 570 Masehi. Itu bulan Masehi, tahun Masehinya. Tapi kalau tahunnya, karena Nabi kita belum hijrah, jadi tahunnya tahun gajah. Jadi kalau orang-orang Arab itu ketika belum menemukan tahun, itu di tahun kejadian besar.
tahun gajah atau tahun penghancuran Ka'bah atau tahun di mana para raja-raja terkena musibah misalnya, itu tahunnya tahun demikian. Nah, karena emang tahunnya tahun gajah, sebagaimana kita hafal di dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana pendapat engkau yang dilakukan ataupun yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang menunggang gajah, bi ashabil fil, dengan orang-orang pasukan gajah. Apalagi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesesatan, tarmihim bihijaratim min sijil fa arsalahum tayran ababil, maka Allah utus kepada ashabul fil itu, kepada pasukan gajah, apa yang Allah utus? Tayran ababil, burung-burung yang apa? Burung tayran ababil artinya apa? Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya mutajammi'ah. Maka Allah utus kepada pasukan gajah tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung, jangan salah. Jadi kalau ada orang bilang burung ababil, nggak ada nama burung ababil, nggak ada. Jadi ababil itu bahasa Quran, bermula dari bukan bahasa Arab, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Quran, maka jadilah bahasa Quran. Jadi burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, burung-burung itu menimpa mereka, melempari mereka, himnya kepada ashabul fil, bihijaratin dengan batu-batu min sijil, dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah jadikan mereka pasukan gajah ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh lalat. Daun kalau dimakan sama ulat, daun yang dimakan oleh ulat kan udah grepes, udah tinggal tulangnya doang. Jadi bayangan kita bagaimana orang kalau kagak ada kulitnya, tinggal tulangnya. Itu diutus oleh Allah, ditimpain oleh Allah melalui burung yang Allah utus dengan membawa satu burung 3 batu. Jadi dicongornya 1, dicocotnya 1, kakinya 2. Jadi setiap burung itu megang 3 batu. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Pasukan gajah itu semuanya, orang-orang dan gajah-gajahnya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Atau kalau kita pikirin, kita orang tinggal tulangnya doang, kagak ada kulit, kagak ada daging. Itu bagian daripada irhas. Irhasnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu irhas? Bagian keistimewaan. Jadi ada namanya, ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, terakhir ada lagi istidraj. Jadi irhas itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada orang sebelum dia menjadi rasul ataupun ketika dia masih orok atau masih anak-anak, namanya irhas. Sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada anak bayi ataupun anak masih kecil itu sebelum dia menjadi nabi. Kalau udah menjadi nabi atau kalau sudah menjadi rasul, baru namanya mukjizat. Banyak irhas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita dadanya dibelah ketika umur 7 tahun, pernah dibelah dadanya. Ketika bermain dengan anak-anak, Nabi kita dadanya dibelah, dibuang yang kotor-kotor. Dibuang yang kotor-kotor dari dada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu juga bagian daripada irhas. Irhas, para nabi juga banyak punya irhas. Nabi Ibrahim alaihissalam, mujizat Nabi Ibrahim apa? Mujizat Nabi Ibrahim terbakar. Dibakar kagak apa? Kagak geseng, pakaiannya juga kagak. Tapi ketika Nabi Ibrahim masih kecil juga punya seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keistimewaannya apa? Itu dalam satu riwayat Nabi Ibrahim kan apa? Sama dengan Fir'aun, sama dengan kaum kafir Quraisy sebelum Nabi kita dilahirkan. Jadi ketika ada laki-laki, Fir'aun begitu juga. Kalau Nabi kita, kalau orang Bani Israel, kalau misalnya kaum Quraisy
itu kalau terlahir perempuan pendam hidup-hidup. Kalau misalnya ada ibu melahirkan perempuan pendam hidup-hidup, kalau laki-laki biarkan, biar supaya dia jadi mulia. Itu di zaman sebelum Islam datang di daratan Saudi Arabia dan sekitarnya. Jadi wawa dal banat, mereka memendam anak-anak perempuan mereka yang orok. Karena apa? Karena malu punya anak perempuan. Tapi kalau Raja Fir'aun ataupun Raja Namrud sebaliknya, kalau ada anak laki-laki diapain? Dibunuh. Orok laki-laki dibunuh. Fir'aun karena takut kerajaannya tumbang, maka setiap orok laki-laki dibunuh, kecuali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan selamat oleh Allah, dialirkan di sungai Nil, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun, Asiyah binti Mazahim, dan ujung-ujungnya disusuin lagi sama emaknya juga. Itu juga bagian daripada irhas. Selamat, aman, tidak ada yang membimbing tapi selamat, tidak ada yang tidak mendapatkan musibah-musibah pada saat masih bayi ataupun masih kecil. Nabi Ibrahim begitu juga, punya irhas. Jadi kan bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar. Ya, ada ya, Azar ya. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar. Itu sama dengan Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Kalau ada bayi laki-laki, bunuh. Nah, Nabi Ibrahim kecil atau Nabi Ibrahim orok, karena takut dibunuh sama kerajaan Namrud, emaknya sama bapaknya nitipin Nabi Ibrahim ke hutan. Dibuang ke hutan, nitipin sama Allah. Biarin dah, kalau seandainya ini harus, ya nitipin sama penguasa alam. Kalau seandainya mati ya mati, kalau seandainya nggak mati ya alhamdulillah. Udah, jadi tanpa susuan emaknya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim menjadi anak muda. Nyusunya pakai apa? Nyusunya ngenyot jempol. Nabi Ibrahim ngenyot jempol pada saat masih bayi sampai dia dewasa. Ngenyot jempol, dilongok terus sama emaknya. Nah makanya umur Nabi Ibrahim 4 tahun, umur Nabi Ibrahim 4 bulan, kayak umur orang 4 tahun. Jadi gede Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu keistimewaan-keistimewaan yang dialami oleh para anbiya wal mursalin pada saat mereka belum diangkat menjadi rasul. Namanya apa? Namanya irhas. Nah kalau mujizat sudah, mujizat Nabi kita terbesar adalah Al-Quranul Karim. Jadi semua rata-rata Nabi dan Rasul itu punya mujizat. Yang pertama, nah udah. Jadi karena emang irhas, Allah menjaga. Yang menjaga Ka'bah itu keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Seketurunan Bani Muttalib dijaga Ka'bah. Nah terakhir ketika Nabi kita menjelang dilahirkan itu, yang jaga pintu Ka'bah itu, yang menjaga kunci Ka'bah itu, yang megang kunci Ka'bah itu ya Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Engkongnya Nabi. Ya, makanya ketika ada sinyal bahwa Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, itu selalu berdoa kepada penguasa alam. Bahasanya penguasa alam, karena mereka belum mengenal Allah. Jadi Abdul Muttalib itu meminta agar supaya diberikan perlindungan Ka'bah itu. Dan Abdul Muttalib juga saking sibuknya menjaga Ka'bah, dia tidak mengetahui bahwa pada saat-saat itu pun Aminah akan melahirkan seorang putra terbesar, makhluk paling mulia, yang wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqdah. Jadi ada riwayat mengatakan ketika Nabi kita dilahirkan, malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat Jibril yang berkata kepada Siti Aminah, wahai Aminah, samihi, kasih nama dia. Siapa namanya? Muhammadan, kasih nama Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah. Karena nanti kalau dia udah dewasa menjadi manusia akan selalu dipuji oleh seluruh alam. Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan wasamihi idza wadati, itu Abdul Muttalib, engkongnya. Wahai Aminah, putriku tercinta, ntar kalau bayi ini lahir, si laki-laki ini sami, kasih nama Muhammad. Nah itu Masya Allah. Jadi udah ada nama Muhammad itu udah dibawa-bawa sebelum Nabi kita dilahirkan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, itu sebagai kudu kita tahu sirah nabawiyah yang nggak perlu pakai dalam-dalam dah, dasarnya aja, permukaannya aja. Kita harus mengetahui sirah nabawiyah. Nah kemudian
Pertanyaannya lagi, yang kedua, kenapa kita kudu ngadain maulid dan harus mengadakan maulid? Karena intinya kita adalah anak kita lahir, ya girang nggak? Girang. Saking girangnya, ya udah kita orok dibagi duit. Ya saking girangnya orok kita persen. Iya, sama engkongnya sama neneknya. Lah bisa nyekel kagak? Ya cuma ntar yang ngambil siapa? Emaknya sama babahnya. Iya, itu saking girangnya. Anak kita yang paling, cucu kita yang kita cintain, anak kita yang kita cintain, kita girang. Nah ini anak, kita sayang sama anak. Rasul, kita harus lebih sayang Rasul dibanding anak. Nah oleh karena itu, rasa sayang kita harus melebihi dibanding rasa sayang anak kita dan cucu kita yang kita lahirkan. Seharusnya demikian. Rasa girang kita itu harus melebihi girangnya lahir anak kita. Tentang girang apa? Girangnya Nabi kita dilahirkan. Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita harus lebih girang. Makanya kan ketika firman Allah di dalam surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Itu kul, katakanlah seandainya abaakum, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, suami istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dagangan-dagangan kalian, tempat tinggal yang kalian suka, dan dagangan kalian yang kalian takut ruginya, kalian nyatakan itu semuanya lebih cinta dibanding Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu aja hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai nanti Allah akan menurunkan urusannya, yaitu apa? Azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ini membuktikan bahwa dahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, baru kita cinta kepada baba, emak, anak, cucu, semua, dagangan, duit, pakaian, semua, rumah yang kita cintai, yang kita takut hancurnya. Kita harus utamakan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Ini karena kita ngadain acara begini. Jadi tadi saya bilang, pokoknya mau kagak mau ngadain, mau kecil mau gede, karena rasa sayang dan rasa cinta kita. Anak kita aja kita ulang tahunin. Ya anak kita ulang tahun, cucu kita ulang tahunin. Karena apa? Karena kita girang. Padahal cinta kita kepada Nabi dengan anak kita itu harus kita dahulukan cinta Nabi dibanding anak. Nah oleh karena itu ya cuman apa? Ya harus diisi dengan apa itu tadi, sholawat, rawi, rasa senang, rasa sukacita. Aturan pakai wangi-wangian. Sebab tadi ketika kita berdiri apa? Kan ada tola'al badru alaina min thaniyatil wada, atau tadi apa? Waktu berdirinya tadi apa bacanya emang? Waktu berdirinya ayuha, tadi kan berdirinya bacanya apa tadi? Ya Rabbi, ya apa? Ya Nabi, salam alaika. Nah ya Rasul, salam alaika. Terus kan tola'al badru alaina apa alaika? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Kenapa kita berdiri? Karena tola'al badru. Kita berdiri kenapa? Tola'al badru, telah datang, telah terbit bulan purnama. Siapa? Allah mentasbihkan Muhammad SAW dengan bulan purnama. Allah mengumpamakan Nabi kita dengan bulan purnama. Saking cerahnya, saking enak dipandangnya, dan sangat berkilaunya. Datang. Jadi kita seakan-akan Nabi kita hadir, makanya kita berdiri. Berdiri juga sebetulnya pakai wangi-wangian, atau bener juga pakai wangi-wangian. Tadi ada yang pakai gituan nggak tadi tuh? Udah wangi dari rumah, alhamdulillah. Lalu bawa, karena di antara kenapa kita kudu pakai wangian? Di antara hal-hal di dunia yang Nabi sukai adalah atib, wangi-wangian.
Jadi ketika kita berwangi-wangian, Nabi kita hadir, Nabi senang, dan kita berdiri menyambut Nabi kita. Itu rasa sukacita ketika Nabi kita hadir. Marhaban, ada kata-kata marhaban. Jaddal Husaini, wahai engkongnya Hasan dan Husain. Marhaban ya Nurul Aini, selamat datang. Marhaban, selamat datang ketika kita maulid. Wahai cahaya mata yang enak dipandang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus girang. Pamannya Nabi ada berapa? Musuh Nabi paling getem, paling apa? Paling gemas sama Nabi kita kan pamannya Nabi kita, yaitu Abu Lahab. Tabbat tiada Abi Lahabi watab. Tabbat tiada Abi Lahabi watab. Itu Abu Lahab itu encingnya Nabi, saudaranya Abdullah. Abdullah itu siapa? Babanya Nabi. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak banyak, ada 13 atau 12. Artinya apa? Encing-encingnya Nabi itu ada sekitar itu. Tapi Nabi kagak ngalamin semua. Nabi ngalamin 4 doang. Nabi ngalamin 4. Siapa aja? Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab. Itu yang Nabi ngalamin. Artinya apa? Nabi orok, Nabi gede, Nabi dewasa, bahkan Nabi menjadi Rasul, semuanya Nabi alamin. Hamzah, Abbas, Abu Talib dengan Abu Lahab. Ini anaknya Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, apalagi Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, ini kan kita udah tahu dalam sejarah. Yang musuh Nabi kita, ketika Nabi kita udah jadi Rasul, merubah agama kafir menjadi agama Islam dengan agama yang Hanifah Muslimah, yang paling marah itu encingnya Nabi. Siapa? Abu Lahab. Sampai sering menjerumuskan Nabi ketika Nabi kita pengen sholat, ingin membunuh Nabi. Makanya istrinya dapat julukan apa? Hammalatul Hatab atau Hammalatal Hatab, yang siap-siap membawa kayu bakar buat ngebakar Nabi, bantuin Abu Lahab. Itu bininya Abu Lahab. Sama jahatnya, laki bini sama jahatnya, untuk membinasakan Nabi kita ketika Nabi kita udah dewasa. Tapi kita lihat sejarah. Ketika Nabi kita dilahirkan, itu kan ada di situ di Rawi tadi kita baca. Itu ada seorang perempuan namanya Thuwaibatul Aslamiyah. Ketika Aminah binti Wahab. Siapa Aminah binti Wahab? Emaknya Nabi melahirkan seorang putra mungil, cakep, enak dipandang, masih orok, masih bayi. Itu Thuwaibatul Aslamiyah langsung jingkrat, lari nyari Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab tuannya. Nah, setelah ketemu Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa? Ponakan lu lahir, ponakan tuan lahir. Masya Allah, dari Aminah. Iya, langsung lari Abu Lahab. Saking girangnya, saking dengar kabar gembira, dikasih tahu oleh Thuwaibatul Aslamiyah, lari Abu Lahab. Terus digendong, orok Rasul digendong, Nabi orok digendong sama siapa? Sama Abu Lahab. Abu Lahab girang. Nah, saking girangnya, fa'ataqaha, maka Abu Lahab membebaskan Thuwaibatul Aslamiyah. Wahai Thuwaibah Aslamiyah, al-an anti hurrah, sekarang ente bebas. Girangnya lebih girang daripada Abu Lahab gendong Nabi. Kenapa? Karena yang paling diidam-idamkan dan didamba-dambakan oleh seorang budak adalah bukan harta, bukan duit, bukan jabatan, bukan apa saja, tapi apa? Kemerdekaan. Itu yang sangat dibanggakan dan sangat didambakan oleh para budak. Girang Thuwaibatul Aslamiyah. Jadi nama Thuwaibatul Aslamiyah diabadikan oleh kita sampai sekarang. Ada namanya, banyak perempuan namanya Thuwaibatul. Ya, kalau masuk ke kampung kita panggil Poeba. Poeba itu namanya Thuwaibatul Aslamiyah, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, yang memberi kabar tentang lahirnya Nabi kita Muhammad kepada Abu Lahab. Berarti termasuk muslimah juga, muslimah. Thuwaibatul Aslamiyah muslimah. Nah, itu digendong sama Abu Lahab, girang. Sampai Nabi kita umur 7 tahun, 8 tahun, menjelang wafatnya Abdul Muttalib, Abu Lahab masih demen sama Nabi, masih demen sama Rasul.
masih demen sama, kenapa? Karena akhlaknya beda dengan akhlak anak-anak yang lain. Iya, apalagi namanya ponakan. Orang Arab nyebut ponakan itu bukan ibnul akh, tapi ibni. Bukan anak saudara, tapi anak saya. Abu Thalib ditanya ketika nuntun Nabi kita Muhammad di Taif atau di mana, orang-orang penanya, "Man huwa?" Siapa dia? Ibni, anak saya. Padahal ponakan. Nah, begitu juga Abu Lahab ketika mendengarkan atau ketika masa-masa Nabi kita dewasa, enggak dewasa, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu masih demen. Selain Nabi juga orangnya ganteng, itu naudzubillah. Kalau yang kita bilang, kalau ada orang kiai yang mengatakan Nabi kita masih kecil, belekan ataupun ingusan, itu masya Allah naudzubillah, termasuk mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW, termasuk menjelek-jelekkan Nabi kita. Tetap kita kagak setuju. Biar kata banyak yang belain, tetap kita kagak setuju. Kan banyak riwayat-riwayat Nabi kita masih kecil itu bangun tidur aja kayak orang habis mandi. Jalan-jalan bangun tidur rambutnya udah berminyak. Siapa yang minyakin? Emaknya kagak berasa minyakin. Babanya berasa minyakin nggak? Babanya Nabi. Emang apa? Lah Nabi belum lahir udah meninggal. Iya, udah kagak ada. Jadi wulida yatiman. Nabi kita terlahir dalam posisi, dalam keadaan ya yatim, udah nggak nemuin babanya. Nah, itu ketika itu tuh, makanya hina ana wafatu Abdul Muttalib, ketika menjelang kematian Abdul Muttalib itu manggil anak-anaknya. Abdul Muttalib manggil anak-anaknya. Anak Abdul Muttalib yang pada saat itu masih ada berapa? Ada 4. Dipanggil Hamzah, dipanggil Abbas, dipanggil apa? Abu Thalib, dipanggil Abu Lahab. Panggil, mau ngapain? Ngomong Abdul Muttalib, wahai anak-anakku, putraku, ini anak saya, ini cucu engkong, ini ponakan-ponakan lu. Ini gue udah ngurus, kayaknya ajal saya udah dikit lagi, kata Abdul Muttalib. Nah sekarang gue amanatin kepada kalian berempat, siapa yang mau ngurus nih cucu saya? Semuanya ngacung, termasuk Abu Lahab. Semuanya mau, udah sama saya aja. Pada mau ngurus Nabi kecil, umur 9 tahun pada mau. Ya karena emang gampang diurus, beda sama anak-anak sekarang. Digroin aja romannya nyautnya kagak. Ya digroin bukan ala baik, nyautnya mending dia nyaut lah megang HP. Ya bisa jadi encing-encing juga pada kesel. Itu anak-anak sekarang. Nah, Nabi kita pokoknya udah dari awal. Jadi irhason linubuwatihi, irhas dalam tanda-tanda kenabian udah kelihatan. Jadi sampai empatnya tuh encingnya pada pengen saya aja, Hamzah, saya aja. Ya udah diurutin. Pertama Hamzah. Ya udah, lu mau ngurus ponakan lu? Mau. Ya udah, kalau emang ente mau ngurus Hamzah, nanti tetap kita tanya dulu nih, ponakan ente Muhammad SAW. Jadi mau nggak dia? Nabi juga mau sebetulnya diurus sama Hamzah. Tapi engkongnya Abdul Muttalib ini, ntar dulu dah, biar kata lu mau juga, gua masih ragu-ragu. Muhammad diurus sama lu. Emang apa Hamzah kagak mau? Emang apa Abdul Muttalib masih jaga-jaga? Hamzah ente nggak punya anak. Jadi kalau kagak punya anak, pengalaman mendidik anak ya nggak bisa. Ya makanya udah, ntar dulu. Nah kemudian Abbas, ya udah sama saya dah, sama saya. Oh iya malu, ya udah malu udah. Tapi kata pamannya Abdul Muttalib, ya ntar dulu juga. Kalau Hamzah nggak punya anak, anak lu kebangetan banyak. Iya, ntar enggak, saya urus sebagaimana anak saya sendiri. Iya sih, lu ngomongnya begitu, bisa aja begitu. Tapi kan takut apa bisa lu bedain? Atau lu repot, biar kata itu lu repot. Lu sayang sama Muhammad, lu kagak sayang sama anak lu. Lu sayang sama anak lu kagak sayang sama Muhammad. Udah, ya udah ntar tetap masih ada proses demokrasi di situ. Iya, Abu Lahab. Nah, sama saya aja, Abu Lahab juga mau banget ngurus Nabi Abu Lahab. Tapi apa kata, iya anak lu emang kagak banyak, anak lu ada, lu juga anak ada nggak terlalu banyak.
Tapi gua Romana masih ragu-ragu juga. Lu Romana gemes banget sama anak lu. Jadi sama anaknya kata Abdul Muthalib, lu sama anak Romana galak banget. Gua takut cucu gua lu galak-galakin lagi. Kagak. Nah terakhir Abu Thalib gimana? Sama saya udah. Terus gua mau. Abu Thalib juga sama dengan Abu Lahab, punya anak gak begitu banyak. Jadi artinya apa? Pengalaman mendidik anak bisa ada. Jadi kamu udah punya perasaan. Nah, akhirnya udah dah. Sekarang begini aja dah. Nggak bisa nentuin sendiri. Sekarang gue tentuin yang namanya Muhammad. Tong, ya bahasa orang kampung kita tong. Nih, lu pilih dah tuh encing-encing lu. Siapa yang lu demenin? Siapa yang lu mau diurus sama dia? Akhirnya apa? Ya udah. Nabi kita deketin tuh encing-encing yang berempat. Dideketin semuanya apa? Hamzah dideketin, Abbas dideketin, Abu Lahab dideketin, Abu Thalib dideketin. Nah semuanya deketin. Dan akhirnya yang dipeluk sama Nabi kita Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Bagaimana lagunya? Abu Thalib pamannya, gitu ya? Pilih ya? Abu Thalib. Masya Allah, lagu bagus banget itu lagu. Bagus banget. Ya rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wa bariqun nuri fi ahmadi wa bariqun nuri, ya bariqun nur, barik cahaya yang berkilauan, yabdu bersinar, nampak. Filayalil maulidi pada malam hari kelahiran Aminah, bagaimana? Aminah ibu bagaimana? Aminah bagaimana? Ya begitu deh lagunya, kudu pada bisa. Aminah, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah putri tercinta. Fatimah putri tercinta. Ya, itulah. Ya, semua bernasab mulia. Nah, itu dia yang penuh sukacita. Itu dia tuh, Allah, itu lagu bagus banget. Nah, itu dia. Jadi Abu Thalib yang diangkat sama Nabi sebagai pengasuhnya, Abu Thalib. Makanya nih, yang 4 paman tadi Nabi kita tuh 2 muslim 2 kafir. Yang muslim Hamzah dengan Abbas. Yang non muslim ataupun yang kafir tidak beriman sampai akhir hayatnya Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Lahab dengan Abu Thalib pengasuh Nabi yang paling, Hamzah dengan Abbas muslim dua-duanya. Abu Lahab, Abu Thalib kafir dua-duanya. Makanya ada pertanyaan, Abu Thalib itu nanti akhirnya surga apa neraka? Kalau ada yang mengatakan neraka, diterima akal juga. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ketika nangis-nangis Nabi kita di samping Abu Thalib yang dalam keadaan sakratil maut, ya Allah, minta kepada Allah, sebut nama Allah aja. Sebelum engkau meninggal, sebut nama Allah. Kagak nyebut Abu Thalib. Abu Thalib kagak nyebut nama Allah. Nabi kita nangis memaksa. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang engkau sangat cintai sekalipun, tetapi yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata kafiran, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak menyebut nama Allah. Nah, disitulah Nabi kita menjadi sangat sedihnya, bukan hanya ditinggal pengasuh yang paling setia, tapi meninggalnya tidak menyebut nama Allah. Nah, Abu Lahab sudahan. Nah, itulah ada yang bilang pantas saja masuk neraka Abu Thalib karena tidak menyebut nama Allah. Ada juga mengatakan masuk surga. Karena kalau tidak ada Abu Thalib, dakwah Nabi apa? Bisa jadi kagak berhasil. Ini di luar kita nalar kepada Allah. Itu jadi orang-orang mengatakan
Abu Thalib membela Nabi dari mulai dia jadi Nabi sampai Rasul, itu Abu Thalib yang jaga. Ada orang pengen nyakitin Nabi Muhammad, lawan dulu Abu Thalib. Iya benar. Ketika Abu Thalib, siapa yang nyakitin Muhammad, lawan dulu gua, mundur orang. Jangankan ada Abu Thalibnya, kagak ada Abu Thalibnya, orang masih takut. Nabi kita Muhammad masih muda, jalan ke kampung-kampung, masih banyak orang kafir yang musuhin Nabi kita. Ketika Nabi kita pengen disakitin sama orang kampung, ayo kita hajar aja, ayo kita bunuh aja, itu dia katanya, tuh dia. Akhirnya jangan, dia anaknya Abu Thalib. Hah, anaknya Abu Thalib? Kagak jadi. Iya, itu dengar Abu Thalib itu dia kagak jadi. Itu segitu membelanya Abu Thalib. Nah makanya ada yang mengatakan surga karena itu demikian. Ada yang mengatakan udah bainan nar wal jannah, antara surga dan neraka. Atau di neraka ahwanun nar, neraka paling ringan. Neraka paling ringan. Ya itu wallahu alam bisawab. Kita yang jelas itu hak Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu Abu Thalib apakah surga atau neraka, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas tahu akhir-akhir penghidupannya seperti itu, kehidupannya seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, itulah bagian daripada cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengadakan acara maulid seperti ini. Jadi nyatakan yang paling utama, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kuatkan statement hati kita. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku, kata Nabi kita. Aku orang yang paling dicintai dibanding dirinya sendiri, dibanding bapaknya, dibanding anaknya, dibanding orang-orang semuanya. Jadi kita harus nyatakan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad, harus kita dahulukan. Shallu ala Nabi. Makanya kemarin kejadian di Prancis katanya begitu. Kita harus jauh lebih marah dibanding anak kita dijitak tetangga. Anak kita dijitak tetangga kita marah. Ya emak kita disakitin orang kita marah. Ketika Nabi kita disakitin orang kita harus jauh lebih marah. Ketika ada orang menjelek-jelekan Nabi kita, ya jangankan dia masih kecil, jangankan dia sudah jadi Rasul, ketika masih kecil dijelek-jelekin kita harus marah. Harus marah, enak aja lu. Nabi gua lu jelek-jelekin, berantem dulu sama gua. Tuh begitu, nyawa taruhannya. Syahid kita. Membela siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Nabi kita mau berangkat hijrah. Nabi kita Muhammad SAW nyuruh sahabat-sahabatnya dulu yang lain, siang berangkat. Udah pada berangkat lu ke Madinah, berangkat ke Madinah. Nabi nyuruh, soalnya apa? Lu nggak bakalan diganggu. Sepanjang kagak ada gua di rombongan, nggak diganggu sama orang kafir. Jadi orang kafir mereka sweeping. Ada Muhammad kagak dideminin. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu udah pada duluan hijrah ke Madinah. Nah Nabi belakangan malam, jangan sampai ketahuan orang kafir. Dengan Abu Bakar beda tempat. Nah Sayyidina Ali lain tempat juga. Sayyidina Ali kagak ikut hijrah juga belakangan. Jadi Nabi pesen, nih Sayyidina Ali, gua minta tolong sama lu. Masya Allah, kata Sayyidina Ali, jangankan engkau menuntut pertolongan, engkau tidak menuntut, saya tolong kamu dalam keadaan bagaimanapun juga. Begini, cuman nyawa taruhannya saya masih senang. Mati saya akan lebih harapkan dalam rangka membela engkau wahai Muhammad. Nah udah begini, ini ntar malam gue pengen berangkat sama Abu Bakar hijrah, pengen pindah dari sini ke Madinah. Lu jaga tempat tidur gue, siap. Lu tidur di tempat tidur gue, siap terus. Lu dibacokin sama orang kafir, siap. Lu digebukin sama orang kafir, siap terus. Masya Allah. Apa kata saya? Baru sepanjang hidup saya, inilah masa terbahagia yang saya alami. Apa? Nempatin tempat tidur Nabi. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang bisa nempatin tempat tidur Nabi kecuali Sayyidina Ali. Taruhan nyawa, sekalipun taruhan nyawa. Udah, Sayyidina Ali siap berangkat. Udah, Nabi kita berangkat diam-diam, ya secara singkat. Sayyidina Ali nempatin tempat tidur Nabi kita Muhammad SAW. Padahal orang kafir udah jaga pintu Nabi kita. Apa tuh ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Nabi riwayat mengatakan membaca surah Yasin itu sambil ditaburi pasir. Orang kafir yang lagi pada melek semuanya pada ngantuk. Padahal mulanya tadi pagi siangnya udah minum Krating Daeng, obat anti ngantuk sama Extra Jos. Udah
Oh, nggak bakalan, gua nggak bakalan. Pokoknya jangankan Muhammad lewat pintu rumahnya, semut lewat pintu rumah kagak bakalan lewat dari gua, kata orang kafir. Tapi ketika Nabi kita keluar dari rumah, mendik-mendik baca ayat itu, ambil pasir, udah. Iya. Lagi mana ya? Lah kelipan langsung disiram, diaur ya. Diaur langsung pada tidur aja, tidur. Pules. Ganti posisi. Nabi kita keluar ke rumah Abu Bakar, Sayyidina Ali pindah. Pagi-pagi bangun langsung. Mus. Kata komandannya, ada yang keluar? Kagak. Tapi kata dia kagak benar tidur. Kagak. Bener, nggak ada. Ini apa pagi belum juga keluar juga. Kita dobrak pintunya. Pintu Nabi kita didobrak di samping Masjid Nabawi. Didobrak udah. Nggak taunya apa. Wah, masih ngebungkel. Pakai selimut. Ya, udah langsung aja. Dia mau, langsung dihajarin. Ya untung aja nggak pakai pedang. Pokoknya udah babak belur, habis-habisan. Ini dia, nggak taunya pas ditarik selimutnya Sayyidina Ali. Hah, suwe. Ya kalau orang sini, kan orang kafir gitu ya. Kata gua Muhammad, tambah gemes aja orang kafir. Tambah gemes, gua dikerjain lah. Habis babak belur Sayyidina Ali. Tapi rasa sakit sama sedikit pun dia kagak berasa. Kenapa? Kesenangannya mengalahkan rasa sakitnya. Kesenangan Sayyidina Ali mengalahkan rasa sakitnya. Senangnya apa? Nempatin tempat tidur kagak ada sakit-sakitnya. Masya Allah, udah langsung dikejar. Itu tuh, jadi artinya apa? Sahabat Nabi rela mati untuk Nabi kita Muhammad SAW. Perang apa aja? Perang Uhud, perang Badar. Nabi kita udah maju duluan. Itulah asja'un nas. Nabi kita paling berani di antara teman-temannya. Padahal di antara teman-temannya semuanya berani. Tapi Nabi kita asja'un nas. Paling depan kalau ngamandoin perang. Melawan orang kafir paling depan. Tapi kalau orang zaman sekarang di kantor, hajar, turunin baliho, di belakang. Dia mau deprok di kantor, turun, udah prajurit semua maju. Komandannya mah di belakang, tidur. Bosnya mah tidur, jadi anak buahnya. Tapi kalau Nabi kita nggak ada urusan, dia paling depan. Sahabat-sahabat yang tadinya apa? Ya Allah, kok Nabi di depan? Kita kudu di depan Nabi. Semuanya di depan Nabi. Jadi Nabi di depan, mereka lebih depan. Dipanahin sama orang-orang kafir. Dijagain badan Nabi sama mereka. Sama. Jadi mereka lebih baik mati syahid menjaga Nabi kita. Semuanya, hampir semuanya terluka membela Nabi kita Muhammad. Nyawa taruhan bela Nabi kita. Sekarang kita, Nabi udah kagak ada, anggap Nabi kita ada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kita bilang orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati sebetulnya, tapi pada hakikatnya mereka adalah hidup sehidup-hidupnya, dan kita kagak berasa bahwa Nabi kita Muhammad SAW masih hidup. Karena Nabi kita dan para ulama, para syuhada semuanya jihad dan wafatnya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Afdalut tabi'in. Bukan sahabat Nabi. Nabi sendiri ngomong, Uwais Al-Qarni afdalut tabi'in. Tabi'in yang paling afdal, tabi'in yang paling mulia. Kenapa? Hidup di zaman Nabi tapi kagak ketemu Nabi. Hidupnya di zaman Nabi tapi kagak ketemu Nabi. Kenapa dibilang afdalut tabi'in? Itu yang kita bilang, Uwais Al-Qarni adalah manusia yang paling berjasa kepada ibunya. Yang katanya ada mengatakan gendong ibunya ke Mekah, itu Uwais Al-Qarni. Tapi Allah alam bisawab, saya belum nemuin itu Uwais Al-Qarni gendong emaknya sampai ke Mekah. Yang jelas emang birrulhu li ummihi, baktinya kepada emaknya segitu kuatnya. Sama dengan ingin bertemunya dengan Nabi dan menjaga emaknya itu apa dilema, apa kontra. Satu sisi dia jaga emaknya, sisi lain pengen banget ketemu Nabi. Ujung-ujungnya apa? Emaknya tetap melarang, jangan, ntar gua sama siapa. Terus rindu, Uwais Al-Qarni rindu, emaknya ngelihat gelagat Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni saking pengen ketemu Nabinya, ada pedagang yang naik onta, naik kuda dari Mekah, dari Madinah ke Yaman. Uwais Al-Qarni dari Yaman, pulang. Kalau mau berangkat, sampaikan salam saya dari Uwais untuk Muhammad SAW. Ya, pulangnya udah disampaikan, udah. Pokoknya setiap orang berangkat ke Madinah, tolong sampaikan saya, aku rindu. Terus disampaikan salam Uwais ke Nabi. Nabi nggak ketemu-ketemu karena Uwais jaga emaknya. Uwais di Yaman, Nabi kita di Madinah. Iya, Uwais di Yaman pengen ketemu, tapi ujung-ujungnya udah. Kesimpulannya nggak ketemu.
nggak ketemu Nabi kita. Sampai Nabi wafat, sampai Uwais wafat. Saking cintanya Uwais Al-Qarni, biar kata dia kagak ketemu Nabi, kayak kita kagak ketemu Nabi. Kalau nanya orang pulang dari dagang dari Madinah, gimana keadaan Nabi kita? Sakit. Uwais sakit. Uwais sakit. Gimana Nabi kita? Sehat. Sehat, gilang. Gesti itu dah. Iya, saking cintanya. Gimana Nabi kita? Wah, kemarin pulang perang, giginya copot, kakinya berdarah. Uwais Al-Qarni ke belakang, ambil batu, dibukul giginya, blotak, dia dicopot giginya. Saking cintanya dia. Gua orang yang gua cintai, giginya rontok, gua juga kudu rontok. Kita bisa nggak begitu? Boro-boro. Kaki Nabi kita sakit, ikut sakit. Masya Allah, itu makanya sampai-sampai Nabi, biar kata Nabi kagak ketemu, mesen sama Umar kalau mau berangkat umroh, lu pengen berangkat umroh ke Yaman dulu, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Lah, emang siapa Uwais Al-Qarni? Pokoknya lu krono minta doa sama Uwais Al-Qarni. Ya Umar ya karena yang nyuruh Nabi berangkat. Mau sebelum berangkat umroh ke Yaman dulu, nemuin Uwais Al-Qarni. Nanya, di mana Uwais Al-Qarni? Mana Uwais Al-Qarni? Ketemu ujung-ujungnya. Lagi nyuci kambing orang. Kerjanya nyuci binatang apa? Ya kayak kita zaman sekarang nyuci mobil. Ntar duitnya buat dia, buat keluarga, buat emaknya, sama buat sedekah. Udah. Kau Uwais Al-Qarni? Iya. Saya dapat amanah dari Nabi. Aneh mau berangkat umroh, kata Umar. Minta doanya. Lah, terbalik. Terbalik. Masa engkau yang minta doa? Engkau kan orang terdekat Rasul. Masa minta doa sama saya? Saya minta doa sama engkau. Emang udah begitu kata Nabi. Yang bener apa? Iya. Masya Allah. Udah didoain Umar bin Khattab oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang ngedoain. Disuruh sama Nabi. Padahal nggak pernah ketemu Nabi. Kenapa sampai sebegitunya Nabi? Karena Nabi tahu Uwais Al-Qarni cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu ala Nabi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya. Ini teh buat ente, ane belum minum. Ane pengen air putih aja. Thank you.
يا